Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ngabuburit Masjid Al-Hadid FTUB tercinta ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan ke Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ngabuburit safari Ramadan Masjid Al-Hadid. Dalam sore hari ini saya ingin sharing tentang 7 amalan cerdas walau waktunya terbatas, yaitu 7 amalan yang kita sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, namun karena di bulan Ramadan yang waktunya hanya 1 bulan dalam 1 tahun atau dalam 12 bulan, waktunya yang sangat mepet ini, maka kita harus sedikit memilah dan memilih untuk bisa mengoptimalkan amalan ini. Tentu di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini harapannya kita bisa all out menjalankan semua ibadah. Namun jasadiah kita, ruhiyah kita ini sebagai manusia tentu memiliki keterbatasan. Untuk itu mari kita sedikit sharing ataupun refleksi kembali materi yang mungkin sudah kita dapatkan sejak di bangku TPA, TPQ, SD, SMP. Kita ulas kembali 7 amalan cerdas walau waktu terbatas. Yang pertama adalah sholat. Jadi kalau adik-adik ada yang bingung, Ramadan ini apa ya, amalan apa yang perlu saya tinggal? Jadi yang pertama adalah sholat. Sholat ini adalah bukti ketundukan dan penghambaan kita kepada Allah SWT. Jadi dalam surat An-Nisa 103 itu, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ini amanahnya kita sendiri yang menanggung. Jadi setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap sholat. Kira-kira begitu. Jadi amalan pertama yang harus kita perbaiki adalah masalah sholat. Bila kita meyakini akan Muslim beriman, maka sholat ini sudah ditentukan waktu. Kemudian di dalam fondasi beragama atau kita
Islam dibangun di atas 5 fondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, serta berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi sholat menjadi perhatian, kira-kira begitu. Kemudian sholat menjadi amalan yang dihisab paling lama. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Ibarat kalau adik-adik mengikuti lomba kompetisi, entah itu jembatan, robot, mobil, PKM, pasti ada bobot penilaian. Bobot penilaian tertinggi itu pasti akan diupayakan optimal. Poinnya pasti diupayakan optimal supaya bisa mendongkrak bobot penilaian yang lain. Nah, di dalam amalan kita ternyata sholat ini yang bobotnya paling besar. Sehingga ini yang bisa pertama, ketika sholatnya kita aman, tidak lupa, tidak bolong, insya Allah amalan yang lain tidak terlalu dihitung karena sudah cukup dari sholat. Kira-kira begitu. Nah, sholat ini ada 2. Yang pertama sholat wajib 5 waktu yang sehari-hari kita sudah jalankan. Jadi di bulan Ramadan ini kita kembali ingatkan bahwa jangan berhenti atau melupakan atau meninggalkan sholat 5 waktu. Khusus untuk jamaah laki-laki diupayakan, diusahakan untuk sholat berjamaah karena nilainya berbeda dengan sholat sendirian. Jadi diupayakan, diniatkan mulai sekarang, kita niatkan untuk bisa sholat wajib berjamaah, kita upayakan supaya bisa sholat 5 waktu berjamaah. Maka di sini orang yang beruntung itu nantinya adalah orang yang di tengah kesibukannya bekerja, Allah memberikan kesempatan untuk sholat berjamaah. Ini disebut orang-orang yang beruntung. Karena ada orang yang memiliki kemauan, tapi Allah tidak kasih kesempatan, disibukkan dengan urusan dunia dan tidak bisa berjamaah. Ada juga orang yang punya kemauan tapi ada yang tidak punya kemauan tapi punya kesempatan sehingga juga tidak berjamaah. Maka mari kita di awal bulan Ramadan ini kita niatkan kembali di Ramadan ini kita menjalankan sholat wajib 5 waktu berjamaah. Kita niatkan setiap hari, nanti Allah akan menyempurnakan upaya dari kita. Nah, selanjutnya ada sholat namanya sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling dekat dan itu biasa kita lakukan itu adalah sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib. Jadi ini frekuensinya bisa ditambah. Yang mungkin sehari-hari Ramadan itu kita lupa atau bolong gitu ya. Di Ramadan ini kita aktifkan kembali modelnya ini. Sholat rawatib ini yang minimal itu 6 rakaat. Yang paling kita familiar. Yang pertama kapan? 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar. Di situ ada sebuah hadis bahwa sholat sunnah fajar ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi ternyata adik-adik ada sebuah cerita riwayat bahwa kalau Anda pengen menaklukkan dunia atau dunia pengen menjadi
di tangan posisinya bukan menjadi Tuhan, maka Anda harus sering melaksanakan sholat fajar. Jadi kenikmatan dunia itu nanti akan didapatkan. Kemudian 2 rakaat ba'diyal sholat maghrib dan 2 rakaat ba'diyal sholat isya. Jadi minimal 6 rakaat dalam satu hari. Tapi untuk Ramadan bisa ditambah lagi, yaitu 2 rakaat salam 2 kali sebelum zuhur dan 2 rakaat ba'diyatul zuhur. Jadi jumlahnya bisa 12. Ini sholat rawatib. Sehari-hari kita bisa menjalankan dan mudah, waktunya tidak perlu lama kalau memang kita ada kesibukan. Tapi kalau memang posisinya senggang, santai, bisa sangat dinikmati. Jadi 2 rakaat mengiringi sholat wajib. Fungsinya ini salah satu bagiannya adalah untuk menambah penilaian sholat wajib, sholat rawatib. Kemudian ada sholat tarawih yang sholat langka yang kita temui hanya di bulan Ramadan. Ini untuk bulan Ramadan di masjid dan musola banyak sholat tarawihnya. Misalkan kayak di Masjid Al-Hadi ini, adik-adik bisa semuanya ikut sini untuk sholat tarawih. Jangan meremehkan sholat tarawih walaupun sunnah. Kadang ada yang dengan kesibukan nanti tak sholat sendiri, sholat sendirian di kosan, di rumah. Jangan. Selama bisa berjamaah, ikut berjamaah. Setelah sholat tarawih biasanya ada sholat witir 3 rakaat. Kemudian nanti tidur tengah malam jam 1, 2 atau waktu sahur bisa sholat tahajud mulai 2 rakaat sampai 12 rakaat. Kemudian ada salah satu sholat sunnah yang fadilahnya juga tinggi, yaitu sholat subuh. Ini sebisa mungkin dalam seumur hidup ini 1 kali. Kalau sudah bisa 1 tahun 1 kali, atau mungkin setiap bulan minimal 1 kali. Karena ini memang agak susah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap di dalam masjid melakukan iktikaf dengan ibadah, apakah itu baca Al-Quran, zikir, dia pengajian, ketika waktu terbitnya matahari, kalau sekarang ya mungkin jam 5.30, 5.40, setelah itu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Yang susah itu menjalankannya, karena butuh waktu antara setelah jamaah subuh sampai terbitnya matahari. Nanti kalau terbitnya matahari sudah agak tinggi, sudah masuk di sholat duha. Sholat subuh ini awal dari sholat duha. Mataharinya belum terlalu panas, kota belum berdiri kalau waktu di Madinah. Nah, ini pahalanya haji dan umroh. Jadi ini amalan cerdas pertama yang harus kita selesaikan. Jadi jangan berpikir amalan yang lain dulu. Amalan yang ini selesaikan dulu di waktu yang kita sangat terbatas. Jadi dalam 1 kali 24 jam, insya Allah telah memberikan fasilitas ke kita untuk sholat wajib, sholat sunnah yang begitu banyak. Tinggal kita mau atau tidak menjalankannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu amalan kedua, amalan cerdas kedua di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetap yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman ini ya orang poso sakar murah, poso sakar, bahasanya begitu. Nah, yang beriman ini yang dipanggil supaya kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Sehingga puasa
sejak bulan Rajab, Saban, Ramadan. Nah kalau di kita mungkin sibuk kuliah, sibuk tugas dan sebagainya, Rajab, Sabannya terlewat, langsung kita masuk di Ramadan. Kadang kita kaget. Nah hukum di awal bulan Ramadan, mari kita niatkan kembali tentang puasa. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosanya pada masa lampau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keistimewaan puasa Ramadan ini Allah yang menjaminnya, Allah yang akan membahasnya. Karena manusia telah rela menahan lapar dan minum, meninggalkan kemaksiatan hanya untuk Allah. Jadi tidak dihitung 10 kali, 700 kali pahalanya, tapi Allah ya, membalas. Ada hadis yang lain juga yang mengatakan bagi Allah bau mulut orang yang berpuasa, kalau orang Jawa itu lapar gitu, itu lebih harum daripada misi. Tapi bukan berarti kita enggak gosok gigi gitu, bukan. Ya gosok gigi ini satu bisa gosok gigi berumur. Itu kan bagi Allah, kan bagi teman Yukman. Bukan. Jadi puasa Ramadan ini kalau kita menjalankan apa yang disyariatkan, yang diperintahkan Allah itu enak, ya. Dan kita mencari keberkahan di puasa Ramadan ini adalah ketika waktu berbuka. Segerakan berbuka dan akhirkan sahur. Nah, ada beberapa cerita nih. Kita kan orang Indonesia. Itu kalau sahur kan tidak hanya cukup dengan kurma 3 biji, gitu ya. Rentetannya panjang, menunya panjang. Buka pun juga begitu. Silakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Cuma ada triknya. Gimana caranya, Pak? Mulainya jam 3. Mulai ngemil ya. Nanti kalau mau imsak, akhiri dengan kurma 3 biji dan minum yang manis. Jangan minum yang membuat kering tenggorokan. Apa yang membuat kering tenggorokan? Jahe. Jangan. Kalau waktu sahur, kalau waktu berbuka atau setelah tarawih boleh. Kalau jahe diminum atau habis sabda diminum waktu sahur, nanti paginya itu masih kering karena sifatnya yang panas. Tapi kalau dibuat setelah buka atau setelah tarawih, tidak ada masalah. Jadi caranya rencananya begitu kalau yang maunya banyak, gitu ya. Jadi jam 3 sudah mulai minum nasi atau apa. Nanti sebelum imsak 2 menit, 3 menit kurma sama air. Itu bisa menjadi sebuah solusi. Ending dari puasa ini harapannya kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Ini amalan kedua. Kemudian amalan ketiga yang harus kita optimalkan yaitu berzikir dan bersolawat. Ini amalan yang kita sehari-hari laksanakan, ya. Tapi ada amalan yang kita bahasanya harus kita tingkatkan frekuensinya dan kita tambah kualitasnya. Berzikir itu maka ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan pulang kepadanya. Jadi Allah itu mempunyai sifat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman kan welas banget, Ar-Rahim kan welas biasa. Kan welas banget itu semua makhluk yang ada di bumi dan di langit dan di antara keduanya, Allah memberikan kasih sayang, muslim maupun muslim. Tapi Ar-Rahimnya itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi zikir ini salah satu caranya kita
mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling gampang zikir kita itu kapan? Di sini saya tulis setelah sholat wajib. Nah, ini mungkin ada sudah menjalankannya. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat kembali urutannya atau rentetannya seperti apa setelah salam. Misalkan begitu. Bisa dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian 3 qul, kemudian ayat kursi, kemudian bertasbih, bertahmid, bertakbir, tahlil. Ini rangkaian yang selama 1 kali 24 jam kita bisa jalankan. Yang biasanya di luar bulan Ramadan kita agak setelah sholat lencing gitu ya, langsung menghilang. Ini Naruto apa ya? Saya lupa itu makanya. Langsung gitu ya. Bukan kaki buji no jutsu untuk dibayar, enak. Langsung hilang. Nah, kayak begitu kan di Ramadan agak berhenti sejenak untuk menjalankan ibadah ini, zikir. Nah, ada tambahan bisa di pagi dan petang, karena pagi dan petang ini waktu yang istimewa. Waktu dan petang ini waktu yang istimewa, dan dalam tanda kutip juga ada waktu yang agak gawat, pagi dan petang. Sehingga manusia diajari oleh Rasulullah Muhammad untuk berpikir, untuk membuat tameng, membuat perisai. Bisa Bismillahirrahmanirrahim, Masmin sayun fil ardi wala fis samai wal sami'un alim. 3 kali pagi, petang, boleh. Kalau ada yang pernah ikut ruqyah syariah, itu salah satu ayat yang paling dibenci oleh para jin. Nah, ternyata banyak itu yang harus kita belajar, sehingga mungkin latihan itu dulu masih ada dulu kegiatan biasanya. Kemudian masal dulu, kajian keseluruhan. Tapi mahasiswa teknik dulu banyak yang punya jimat. Kemudian setelah itu kita bakar semua. Ada juga yang mengatakan, tapi tepatnya di RKB, di aula besar. Nah, pagi dan petang itu karena ada pergeseran waktu yang itu istimewa dan kritis tadi, maka kita dibekali oleh Allah melalui Rasul Muhammad. Kita harus berpikir, salah satunya tadi itu. Orang itu juga boleh. Itu untuk menghadapi makhluk-makhluk jin yang mengganggu. Nah, ada beberapa zikir yang itu dicontohkan sahabat yang kita bisa meniru. Salah satunya adalah istighfar, minimal sehari 100 kali. Gampang, 100 kali hitungnya kan gampang, melaksanakannya yang susah. Maka di Ramadan ini, bulan penuh keberkahan ini, kita niat dulu. Insya Allah kalau udah niat ini kan niat sudah mendapatkan satu nilai pahala. Jadi kita niatkan istighfar 100 kali. Pertanyaannya hari ini yang sudah istighfar 100 kali siapa? Yang belum silakan ditatin sambil mendengarkan dihitung ya, 100 kali. Ini kalau pagi habis subuh itu enak, atau setelah asar itu juga bisa. Minimal lebih dari itu gimana? 1000, 2000, 3000 silakan. Minimal 100. Kemudian ada 2 kalimat yang begitu ringan diucapkan lisan dan sangat berat timbangannya, sangat disukai Allah, yaitu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Kalau yang berasal dari kampung desa, biasanya kita ada tahlil, ada bacaan. Ini sebenarnya itu mengajari masyarakat untuk berzikir, mengingat Allah. Karena masyarakat tidak mengenyam pendidikan, caranya macam-macam untuk dakwah. Nah, kalau
dengan jadi sudah bisa memilah dan memilih mana amalan yang ringan di lisan tapi bobotnya tinggi. Nah, subhanallah ya bihamdi, subhanallah ya bihamdi. Kemudian bersolawat, barang siapa bersolawat kepada sekali, Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Jadi ternyata adik bersolawat itu ada minimalnya, minimal 70 kali. Ada yang meriwayatkan minimal 100 kali dalam satu hari. Bisa menggunakan salawat lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh lengkap sampai wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu boleh lengkap. Boleh juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali riwayatnya dan boleh minimal 70 kali dalam sehari atau 100. Nah, amalan ketiga ini amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Sudah tahu tapi kita jarang menjalankan. Jadi kita refresh kembali, kita ulang kembali tentang fadilah zikir dan bersolawat. Jangan ditinggalkan karena ini akan menjadi perisai kita. Gangguan sihir, gangguan jin itu bisa terpental, terlindungi kita dengan cara berzikir. Semakin banyak zikir kita ibarat baju besi, maka bahannya akan semakin kuat. Kalau baju besinya rapuh, karena panah kita akan. Kemudian Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah memberikan kenikmatan kepada kita di bulan Ramadan ini, diberi kemudahan untuk membaca Al-Quran. Benar tidak? Yang sudah membaca Al-Quran pasti merasakan ya. Ramadan ini kok enteng sekali gitu. Kalau biasanya itu buka musabah jarang kan gitu. Nah, jadi kita ulang. Pertanyaan sederhananya begini. Di hari ke-6 ini sudah berapa juz? Ya kalau targetnya satu Ramadan khatam 1 kali, 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz dalam sholat 5 waktu, setelah sholat bisa tadarus tilawah minimal 2 lembar. 2 lembar itu tidak lama. Yang lama itu Facebooknya itu, IG-nya itu, TikToknya itu yang susah dikendalikan, gitu ya. Muncul sendiri di timeline-nya kita, gitu ya. 1 juz itu kalau kita duduk tenang, begitu ya, membaca dengan kecepatan apa itu standar, begitu ya, dan waktu ya tidak terlalu lambat, itu paling tidak 1 jam. 10 halaman itu 1 jam cukup. Bagian sudah lancar. Yang belum, gak apa-apa. Ini ada pahala yang berbeda buat yang belum. Pahalanya 2 kali. 1 kali pahala untuk membaca Al-Quran dan 1 kali pahala karena kesabarannya untuk membaca. Allah Maha. Maka dari situ di bulan Ramadan ini amalan keempat yang harus kita tingkatkan adalah membaca Al-Quran. Targetnya tinggi boleh enggak, Pak? Tapi realistis enggak? Kalau memang sudah hafal Quran 10 juz, 15 juz, 20 juz atau bahkan 30 juz, realistis. Kalau 1 bulan kata berkali-kali. Tapi kalau hafalannya masih juz 30, kita lihat realisasinya, kita butuh waktu 1 jam per 24 jam untuk bisa 1 juz. Jadi khatam Quran 1 juz, khatam Quran
bahkan 1 kali dalam 1 Ramadan itu sudah sangat bagus. Ayo, yang usianya sampai detik ini, apakah masih ada yang belum khatam Quran? Nah, ini pertanyaannya. Nggak usah angkat tangan, dibatin. Ayo yang di usianya seperti ini, 1 Ramadan pernah nggak khatam 1 kali? Nah, kapan kira-kira? Ya sekarang, masih ada waktu. Ayo kita kejar. Jadi pelan-pelan kita kejar. Nanti 10 hari terakhir digaskan, remnya dihilangi atau rem brok, pokoknya gas yang sudah 10 hari terakhir. Jadi baca Al-Quran ini ternyata ada triknya supaya bisa istiqomah. Bagaimana triknya? Yaitu setelah sholat atau sebelum sholat, datang duluan di musola di masjid sambil menunggu waktunya sholat, membaca Al-Quran. Cukup 2 lembar dalam sehari, maka sudah satu juz. Kalau duduk waktunya kosong begitu, duduk senggang begitu, 1 jam untuk satu juz. Bagi yang sudah lancar, sangat realistis sekali, sangat bisa. Tinggal kemampuan tekadnya kita bisa tidak. Sudah di hari ke-6, sudah juz berapa? Apakah di atas 6 juz atau sudah 15 atau mungkin sudah 10 dan sebagainya. Ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi jangan dijadikan cuma sebagai moto atau semangat. Ramadan adalah bulannya Al-Quran, tapi kita tidak membaca Al-Quran. Jangan, tetap harus dibaca, tetap harus dibaca, kemudian ditadabburi. Nah, waktu yang paling gampang lagi kapan? Waktu setelah sholat tarawih. Kalau di masjid musola biasanya ada tadarusan, ikut. Gak usah lama-lama, 1 juz. Kalau nggak bisa ya 1 juz. Nanti disambung lagi. Bisa mengawalinya dari maghrib. Maghrib membuka juz baru sampai maghrib berikutnya juz baru. Caranya begitu. Jadi tetap di istiqomah, yang atur itu cuma kita, bukan yang lain. Hari ini kok sibuk pagi karena kuliah sampai sore, jangan begitu. Oh, bisanya berarti. Jadi ibadah amalan ini sebenarnya sangat realistis. Kalau para ulama tidurnya yang dikurangi ibadah, tapi kalau kita makomnya belum ke sana. Jadi kita mencari yang paling realistis buat kita aja. Sholat, zikir, baca Al-Quran 1 lembar 2 lembar, aktivitas. Kalau lama, malamnya tidurnya dikurangi, bangun malam. Kalau kita hilang, kalau dia itu hilang dia. Amalan yang kelima yang cerdas di waktu yang terbatas ini adalah bersedekah dan berzakat. Sedekah yang paling utama menurut Rasulullah adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, sedekah ini adik-adik, untuk adik-adik mahasiswa mungkin memang yang diberikan kelebihan harta bisa menjalankan sedekah uang, bersedekah uang. Yang belum, izinkanlah kami dulu juga waktu Pak Hendra jadi mahasiswa ini juga anggota FPI ya, pemburu iftar. Jadi saya keliling mencari iftar. Dulu Masjid Al-Adib itu nggak ada, belum ada buka bersama. Adanya MRP, Masjid Al-Adib Paten, dan di sana dulu nampan, 1 nampan untuk berlima, menunya ala kadarnya. Waktu itu dulu sampai terakhir di MRP sudah masuk kota. Nah, waktu mahasiswa kita mungkin agak susah menjalankan bersedekah, mengeluarkan uang karena belum memiliki penghasilan. Tapi ada bersedekah lain, termasuk senyum kepada saudara atau teman, menghilangkan duri atau batu di pinggir jalan dan sebagainya.
dimanfaatkan di momen Ramadan ini untuk berbuat baik. Saat ini adik-adik menjadi peserta yang menikmati iftar. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, adik-adik ketika sudah menjadi bagian dari pemerintah, dunia industri, Pertamina, PLN, Direktur, PU, kementerian, di mana memiliki penghasilan, silahkan ingat-ingat waktu Ramadan di Al-Hadid kemarin, FT kemarin seperti apa? Saya penikmatnya, maka ketika saya mendapatkan rezeki suatu saat nanti, saya harus menjadi penggeraknya. Harus ingat. Itulah kenapa dulu alasan saya sama teman-teman keliling mencari masjid, sehingga daerah itu punya peta di Malang ini, mana yang prasmanan, mana yang kotaan, mana yang kampung gunung, ada. Sedikit saya spill ya, nanti malam ganjil di Masjid Anur Jagalan, selatannya alun-alun Masjid Jame, itu pasti biryani kambing, kambing guling, biryani kambing, guling, sate, itu malam ganjil. Boleh coba gerakan itu. Saya punya petanya, karena keliling gitu. Nah akhirnya ketika sudah lulus bekerja, Allah memberikan amanah, ada masjid, ada musola di sebelah rumah yang harus kita hidupi. Jadi ketika hari ini kami di sini, di musola saya hari ini menunya adalah soto kita. Jadi berangkatnya dari begini, itu juga menikmati iftar. Kemudian suatu saat saya harus bisa menjadi penggerak. Jadi kebermanfaatannya tidak hanya sekali. Di bulan Ramadan ini kita niatkan dulu, sampai suatu saat Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi muhsinin yang mengeluarkan uang untuk bersedekah. Dan ini sebenarnya sangat-sangat cerdas. Misal ya, kalau kita puasa sendirian itu 1 kali, jangan Pak Indra gitu. Tapi kalau Pak Indra misalkan bisa memberikan berbuka untuk 100 orang, 400 orang, Allah telah menjamin bahwa pahalanya yang mendapatkan buka tadi, makan tadi, itu kita dikasihkan ke kita tanpa mengurangi pahalanya yang berpuasa. Keren tidak? Jadi dalam 1 hari kita bisa mendapatkan pahala 400 plus 1. Makanya berdoa dan kita niatkan semoga setiap hari kita bisa suatu saat nanti bersedekah memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ini kalau di Masjid Jogokarian Yogyakarta itu 3.000 porsi per hari. Saya pernah ke sana untuk studi banding dan itu sangat luar biasa. Kemudian yang keenam, ini iktikaf di masjid, khususnya waktu malam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir. Jadi adik-adik nanti setelah mengetahui materi ini, mulai besok ketika datang ke Masjid Al-Hadid, niatkan iktikaf, mendengarkan ngabuburit, jadi dia duduknya adik-adik bernilai pahala. Insyaallah begitu. Nah ini harus kita laksanakan. Kalau mau menjalankan iktikaf 10 hari terakhir ini benar-benar berat, karena harus meninggalkan rumah dan harus berada di dalam masjid full. Niat fullnya ya. Tapi kita boleh belajar iktikaf. Pokoknya niat iktikaf ketika masuk masjid dan melakukan amalan-amalan yang bisa kita jalankan di dalam masjid. Dan yang terakhir, 7 amalan cerdas kita di waktu yang terbatas ini atau di bulan Ramadan ini adalah menghadiri majelis ilmu atau kajian seperti ini. Dan semuanya bisa diberikan kesempatan seperti ini. Dan semuanya akan dinaungi Allah dan para malaikatnya seperti kita insya Allah saat ini. Ada yang mau, ada
justru adalah memiliki kemauan dan memiliki kesempatan. Pada dasarnya Allah akan mengumpulkan orang baik bersama orang baik dan orang yang baik bersama orang baik. Kalau kita punya teman-teman yang mengajak kebaikan, maka beruntunglah Anda, karena Allah lagi menyayangi Anda bersama dengan teman-teman yang mengajak kebaikan. Cuma terkadang yang membuat kita ngegas itu adalah cara ngajaknya, kan begitu ya. Dan itu yang membuat kita tersinggung dan sebagainya. Jadi datangi majelis ilmu selama bulan Ramadan. Yang paling gampang gimana Pak? Sebelum berbuka. Yang nomor 2 adalah sebelum atau setelah sholat tarawih. Yang agak berat adalah setelah sholat subuh atau ba'da subuh. Subuh itu jadi setelah sahur, sholat fajar, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian kajian, kemudian sholat zuhur, kemudian duha, full. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita jalankan, ini capek tentunya setiap hari. Makanya dibilang kalau ada kajian di dekat rumah pada subuh, itu rangkaiannya kita bisa bangun malam jam 3, sholat tahajud 1, sahur 2, sholat fajar 3, sholat subuh 4, mendengarkan kajian 5, sebelum pulang sholat 2 rakaat, sholat subuh 6, pulang jam 8:30 sholat duha. Rangkaian kita full, Allah sudah menyiapkan pos-posnya. Bagi yang bisa menjalankan semuanya dan kita sehat, maka Anda akan sangat beruntung. Bagi yang belum, silakan dipilah dan dipilih tadi sesuai kebiasaan atau mungkin bisanya Anda, mampunya Anda. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan hari ini ya. Waktunya sudah habis selesai. Sudah. Udah jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya diulang ya. Yang pertama, amalan cerdas di bulan Ramadan kita adalah sholat. Jangan lalai. Sholat wajib dan sholat sunnahnya ditingkatkan kualitasnya. Puasa Ramadan yang kita jalankan sampai hari ini, mudah-mudahan bisa selesai. Allah menerimanya. Kemudian berzikir, jangan lupa setiap harinya minimal 100 kali istighfar, minimal setiap sholat membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, bersolawatnya minimal 70 kali atau 100 kali per hari. Jangan dilepas, khususnya pagi sama sore, karena ini adalah takmir kita. Jadi kalau kamu pernah mendengar sihir, jin dan sebagainya dikeluarkan bulu-bulunya, itu salah satu tamengnya ini. Tidak perlu belajar kanuragan puisi dewi, cukup dengan pikir, insya Allah Allah sudah siapkan tameng-tamengnya seperti baju besi, membaca Al-Quran, dan salah satu keistimewaannya adalah Al-Quran nanti akan datang dan memberikan syafaat kepada para penghafalnya. Sebisa mungkin kata 1 kali dalam 1 Ramadan, kalau belum bisa semampunya kejar. Kemudian bersedekah, berzakat nanti, khusus yang sudah bisa memiliki penghasilan. Iktikaf di masjid, misalkan setiap datang ke masjid diniatkan untuk iktikaf. Kalau waktu-waktunya sedang pulang kampung, ada kuliah, siapkan untuk ke masjid. Kemudian yang terakhir adalah ikuti majelis ilmu atau kajian semampunya. Yang paling aman adalah seperti saat ini safari Ramadan, paling gampang nanti waktu tarawih, dan yang agak sulit adalah ba'da subuh atau waktu 2 di malam ini. Yang belum tahu, banyak masjid yang mengadakan kajian-kajian Ramadan.
mulai 2 ada, sore ada. Anda tinggal milih saja. Banyak masjid-masjidnya. Nah, termasuk salah satunya masjid. Baik, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada dicukupkan. Ada yang nanya? Nggak ada ya? Cukup ya? Saya kembali ke gaji. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya sharingkan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.